Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back with me, welcome back with me, Dandy Bike, and then with me, the one and only Dandy. Jadi apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan hidup, dalam bekerja, dan dalam mencari rezeki. Dan semoga teman-teman semuanya dapat diberikan dan tetap diberikan kebahagiaan setiap harinya, karena kebahagiaan itu penting ya, karena kalau nggak bahagia, hidup ini kayak percuma gitu kan. Pada hari ini saya akan bahas dua rekomendasi. Mungkin rekomendasi oli ini yang maybe kalau kita coba di ADV 160 itu bakal cocok, karena kita tarik histori ke belakang, karena saya pernah pakai juga. Jadi barusan banget habis keliling nyari oli yang memang proper gitu buat ADV 160. Baru nyampe dan langsung seketika saya bikin konten biar menghemat waktu juga, karena habis ini jam berapa sekarang? Sekarang jam 15.37 dan sekitar 20 menit lagi saya akan ke lapangan buat ada latihan sepak bola. Jadi barusan banget nyampe dan dapat dua oli yang mungkin menurut saya ini recommended dan bagus buat ADV. Oli apakah itu? Jadi nanti aja, tunggu aja videonya ada di setelah video ini. Nanti akan saya buat video terpisah. Jadi di video kali ini saya akan bahas mungkin dua kandidat oli terbaik, dan bukan terbaik sih, tapi oli yang kayaknya cocok buat ADV 160, karena tarik dari histori ke belakang, karena saya juga pernah pakai olinya dulu di Vario 125 guys. Jadi oli yang pertama itu adalah, jadi ada dua oli dari dua brand yang berbeda, dan dua-duanya udah brand terkenal, brand yang mendunia gitu kan. Jadi yang pertama ada Shell Helix HX7 Plus, kemudian yang kedua ada Top One Action Matic. Jadi kenapa kok saya merekomendasikan dua merek ini? Karena ya memang dua merek ini yang pernah saya coba dan mendapatkan impresi yang bagus dari pemakaian saya dulu, dan artinya mendapatkan nilai positif lah ya. Tapi di masing-masing oli ini ada plus minus yang harus teman-teman semua yang mengerti. Makanya jangan di skip videonya, tonton sampai akhir biar nggak salah paham, karena kelebihan dan kekurangannya ini timpang tindih. Jadi kita bahas dari yang let's say yang paling murah dulu kali ya. Jadi yang paling murah antara oli Shell Helix HX7 Plus dengan Top One Action Matic adalah Top One Action Matic. Kita mulai bahas dari Top One Action Matic. Jadi Top One Action Matic itu adalah oli dari Top One yang berbahan dasar semi sintetis. Bener gak sih? Coba kita cross check. Action Matic. Jadi berdasarkan yang saya dapatin ini, jadi di sini tertulis dengan kadar sintetik yang lebih tinggi, artinya masih ada bahan campuran, dan itu bisa disimpulkan bahwa Top One Action Matic ini adalah oli yang berbahan semi sintetis karena masih ada campurannya. Jadi Top One Action Matic ini adalah salah satu oli dari Top One yang berbahan dasar semi sintetis. Kalau nggak salah dulu pakai SAE-nya itu, SAE-nya itu 1030 ya, dengan harga berapa ya lupa sih, pokoknya di bawah 60 ribuan lah ya, atau di bawah 50 ribuan, saya juga lupa. Itu udah sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin sekarang udah ada perubahan harganya. Jadi dulu kenapa saya pengen oli Top One, karena mungkin saya udah punya pandangan kalau pengen pakai oli Shell, tapi kayaknya kita pakai yang lebih murah dulu ya, karena ya banyak juga teman-teman yang bilang, dan banyak juga reviewer dan youtuber itu bilang bahwasanya oli yang mahal itu belum tentu bagus. Makanya saya coba dari yang oli yang murah, yaitu Top One Action Matic. Jadi impresi pertama saya dengan Top One Action Matic ini adalah, yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah tarikan jadi enteng, khususnya di tarikan awal guys. Jadi tarikan enteng itu ada di akselerasi. Pakai oli Top One Action Matic itu gila, enteng banget, kayak pakai gas spontan gitu kan. Begitu narik itu memang beda gitu kan. Jadi sebelumnya, historinya sebelum pakai Top One Action Matic itu istri saya nggak tahu itu olinya pakai apa dan diganti pakai apa. Pokoknya istri saya bawanya ke servis resmi, bengkel resmi itu diganti. Tapi menurut saya sih kalau nggak salah pakainya harusnya MPX atau SP. Dan impresinya di akselerasi pakai Top One Action Matic tuh mantap banget, gigit banget, gasnya tuh kayak lengket banget. Begitu digas langsung spontan, langsung ngisi, langsung jalan. Dan mungkin cocok juga buat teman-teman di area perkotaan atau mungkin di area yang banyak dilalui dan banyak melakukan stop and go. Enak banget, apalagi kalau buat teman-teman yang ngejar, mungkin ada di depan lampu merah gitu kan, mau ngeber langsung. Top One Action Matic ini salah satu oli yang cocok karena akselerasinya enak. Itu kelebihannya guys. Kemudian kelebihan yang lain adalah nggak ada sih ya, cuma satu sih kalau yang saya rasakan, akselerasinya enak.
Jadi let's say kalau udah nggak ada kelebihan, kita kekurangan. Kekurangan Top One Action Matic adalah vibrasi mesin ketika jalan itu lumayan getar, kerasa guys, cukup kerasa kalau menurut saya. Jadi kalau dari oli original yang waktu istri saya pakai, itu kemudian kalau kita ganti ke Top One Action Matic, itu vibrasi mesin ketika jalan itu kerasa. Kerasanya gimana? Kerasanya ketika kita udah riding lama, jalan kemudian kita berhenti buat istirahat atau berhenti karena udah nyampe di tujuan, itu akan apa namanya, kayak pegal-pegal gitu di area paha gitu kan, karena vibrasinya terlalu kerasa. Untuk tarikan atas, untuk tarikan menengah ke atas itu kasar guys, dan kayak udah ya segitu aja speednya normal aja. Jadi ya kayak memang akselerasinya itu enak, tapi putaran tengah ke atas itu vibrasinya kerasa kayak lebih getar, lebih kasar daripada oli bawaan yang dipakai istri saya. Dan untuk mungkin dalam keadaan idle ketika kita manasin motor, kayaknya sedikit lebih berisik daripada oli bawaan dari istri saya. Jadi entah kenapa kok bisa seperti itu, ya mungkin karena berbahan dasar semi sintetik ya. Tapi prinsip saya bagusnya adalah ketika diakselerasi, dan akselerasi ini saya rasa sangat dibutuhkan ketika kita mau nyelip, itu enak banget. Tapi kalau buat ngejar top speed atau buat teman-teman yang penyembah top speed, kayaknya mungkin kurang cocok oleh Top One Action Matic karena tenaganya kerasa ya udah standar gitu aja. Tapi kompensasinya ada di bagian vibrasi mesin ketika jalan, jadi agak sedikit getar dan sedikit berisik kalau teman-teman ngamatin aja. Mungkin kalau teman-teman yang expert di bidang mesin, mungkin akan dengan seksama langsung ngeh bahwa itu berisik. Tapi kalau buat saya yang memang nggak terlalu bisa mesin dan nggak terlalu mengikuti perkembangan permesinan atau nggak paham tentang mesin, itu memang baru ngehnya itu setelah beberapa hari, beberapa minggu pemakaian, langsung kok lebih berisik ya dari biasanya. Dan seperti itu guys. Jadi itu dia oli yang pertama, oli yang direkomendasikan buat ADV. Tapi bagus loh, itu oli yang bagus karena akselerasinya dapat. Ya ADV ini kalau pakai oli bawaan Honda atau SPX gitu, akselerasinya kurang. Jadi daripada upgrade gas spontan, mungkin lebih cocok ke pakai Top One Action Matic. Tapi ya gitu sih, kalau misalkan kita pakai oli Top One Action Matic ya kita harus ganti setiap 2000. Kalau kita pakai gas spontan kan sampai putus baru ganti, dan itu pun ya mungkin 1 tahun 2 tahun sekali ganti. Jadi itu dia oli yang cocok buat ADV 160. Yang pertama adalah Top One Action Matic karena kelebihannya yang memiliki akselerasi yang enak guys. Jadi kita masuk ke oli yang kedua. Oli yang kedua yang mungkin cocok buat ADV 160 adalah